Kalau yang ini, nah ini waktu itu saya galau ya, sedang galau, susah tidur, susah tidur. Saya diajarkan satu ayat ini. Ini semua pada kenal lah ayat kursi ini. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hendra Rizkiana beserta Ibu Mama Eren. Mama Eren. Iya, lupa. Salah satu praktisi spiritual yang pernah kita simak beberapa waktu lalu. Dan itu baru pembukaan. Nanti kita dalami lagi lebih lanjut tentang sesuatu yang ya bisa menambah wacana pola berpikir kita. Juga ditemani oleh rekan saya, host Syekh Tamirin Al-Mamam dari dari tim Balad Sufi. Selamat malam, Pak. Malam. Oh. Bu Eren, senang sekali saya malam ini bisa bertemu kembali. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin agak jauh ya kami melakukan perjalanan ke sini untuk berjumpa kembali dengan Ibu. Sekedar ingin pertama silaturahmi, yang kedua ya menggali rasa penasaran kami yang masih tertunda tentang hal-hal yang menarik, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji atau apa yang kita perbincangkan malam ini ada manfaatnya, wabil khusus ya untuk kita umumnya barangkali para youtuber, para viewer dan para shockbreaker sekalian memerlukan gambaran tentang salah satu bidang keilmuan yang diperoleh Ibu Eret. Kebetulan untuk memperolehnya juga agak luar biasa mungkin ya Bu ya, luar biasa karena tidak biasa hal itu. Untuk itu Bu Eren semoga berkenan untuk memaparkan lebih jauh dari hasil bukan penerawangan, perjalanan hidup Ibu memperoleh bimbingan dari dimensi lain, yang mana dari hal tersebut Ibu memperoleh keluar biasaan atau limpahan kasih sayang Tuhan dalam bentuk mampu mengobati, mampu mengatasi masalah kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Begitu ada apa tuh ya? Ada rasa atau ada pertanyaan dari kami, gimana sih supaya bisa memperoleh gambaran bahwasannya Ibu itu memperoleh sesuatu itu melalui prosesnya yang memang agak tidak masuk di akal, tapi Ibu bisa merealisasikannya dalam bentuk karya yang bisa terlihat secara kasat mata. Silahkan Bu. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di cerita saya sebelumnya bahwa saya memperoleh atau bisa memberi pengobatan itu kan melalui perjalanan batin mungkin ya, perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang diawali waktu itu saya diberikan satu kalimat tauhid ya. Nah, dari kalimat tauhid ini ternyata membuka jalan untuk bisa melihat dimensi-dimensi yang lain. Jadi itu kata kuncinya itu dari kalimat tauhid itu yang selalu saya
zikirkan, dawakan gitu kan. Nah itu. Nah jadi ini mungkin pada kesempatan ini saya bisa mengatakan saya percaya bahwa kalimat itu memang bagi saya membuka suatu hal yang mungkin orang lain juga ada yang mengalami, bisa jadi ya, atau juga siapa tahu ada juga yang memang penasaran, ya silahkan baca itu gitu. Jadi memang di sini kalimat tauhid ini memiliki, yang saya rasakan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti itu, yang saya alami adalah saya bisa menembus dimensi-dimensi yang lain. Itu. Jadi kalau dikatakan apa faedahnya, ya bagi saya menikmati perjalanan yang saya lakukan dengan masuk ke, mungkin kalau dalam bahasa sekarang tuh kalau kita masuk ke komputer itu kan ada passwordnya ya. Iya. Nah kalimat itu adalah password bagi saya untuk masuk ke sana. Gitu ya. Namun mungkin tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan yang sama seperti Ibu, hanya dengan password tersebut bisa masuk dimensi lain. Mungkin Ibu kapasitasnya yang pas atau bahannya yang pas dengan kalimat tersebut sehingga bisa memperoleh keluar biasaan. Dan konon katanya Ibu sudah melanglang buana sampai berkeliling dunia. Betul. Melalui bimbingan dari, ya boleh dikatakan astral ya, dunia astral. Kemana wae gitu, kemana aja? Seluruh dunia ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya berjalan itu ke dunia yang di langit, dunia yang memang setara dengan kita, dan dunia yang ada di bawah. Nah, saya mungkin kali ini akan menceritakan lebih banyak ke dunia yang di sejajar aja lah, permukaan bumi. Di permukaan bumi gitu. Ya. Nah, ini kaitannya juga meskipun di permukaan bumi, jadi kita apa ya? Kalau ditarik ke belakang, itu kan ada sejarah-sejarah, ada apa namanya tuh sebelum Islam masuk lah misalnya ke kita kan, itu juga Allah memang sudah mengatur bahwa di dunia ini harus ada kedamaian, itu kan, nah, seperti itu. Jadi saya dibawa kepada kehidupan yang beberapa abad sebelum mungkin sebelum Islam masuk ke Indonesia atau bisa dikatakan ya cerita para nabi juga mungkin belum ada ya di ini. Jadi ini cerita yang apa? Bisa zaman kerajaan, bisa masih zaman dinosaurus. Itu ya. Masehi lah. Ya, sebelum Masehi. Jadi masih kepercayaan kita itu masih tentang belum tentang cerita para nabi ya. Oh, animisme. Masih ada mungkin itu. Jadi saya diperlihatkan ke zaman dulu gitu. Iya. Ini mungkin akan saya ini kan yang zaman dulunya ini gitu kan. Nah, ternyata setelah saya masuk ke dunia itu, dunia sebelum Islam diturunkan, bukan diturun, Islam dari dulu udah turun. Oh ya. Cuma kalau kita kan taunya Islam dari Rasul kita ya. Nah sebelum ini mungkin ya yang cerita-cerita sebelumnya ada, saya nggak begitu ini, cuma itu saya alami. Itu saya alami gitu kan. Jadi intinya dulu pun memang sudah ada utusan-utusan untuk kedamaian di muka bumi ini. Hanya sifatnya ternyata masih secara berkelompok-kelompok.
gitu. Hanya kelompok kecil mungkin ya. Ya, misalnya untuk lokasi tertentu, ya, negara tertentu. Lokasi gitu. tertentu, misalnya utusannya ini, gitu Sesuaikan kan. dengan situasi. Ya, misalnya kalau saya ke India, ya India kan, oh dulu tuh yang memberikan kedamaian, mengajarkan kedamaian itu ini tokohnya gitu. Jadi mungkin lebih ke tokoh ya, saya dikenalkan ke tokoh-tokoh tersebut. Gitu. Ya, misalnya kalau saya kalaupun saya dibawa ke Arab waktu itu, jadi ceritanya belum cerita tentang para nabi, tapi masih cerita-cerita zaman, ya begitulah. Tapi memang tokoh udah ada, gitu. Tokoh-tokohnya itu udah ada. Hanya sifatnya kan belum kalau sekarang sudah seluruh dunia mengakui bahwa Rasulullah membawa Islam. Sebelum itu, jadi saya dibawa itu cerita ke sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad. Ya, diungkap ke zaman nabi-nabi yang lain mungkin ya. Ya, saya nggak tahu ya itu tuh sebetulnya mereka itu namanya apa ya? Tapi mereka membawa kedamaian. Apa mungkin ya? Bisa disebut wali. Mungkin bahasanya berbeda waktu itu sebelum Nabi Rasul. Nah, sekarang apa Bu yang diperoleh atau pesan-pesan khusus, apa komunikasi langsung atau Ibu memperoleh gambaran kehidupannya saja sehingga ada memori-memori yang tertangkap bahwa itu menyampaikan pesan-pesan tentang kedamaian. Oh iya, ada memang. Jadi di situ sebetulnya ada misi dari perjalanan tersebut. Zaman dulu yang harus saya sampaikan mungkin ya, bahwa kita ini di dunia harus selalu hidup dalam kasih sayang, cinta damai. Nah, kalaupun akhirnya yang saya diajarkan ke saya itu lebih banyakannya ke pengobatan, karena kan pengobatan ini sifatnya universal ya. Kita tidak melihat saat ini dia beragama tertentu. Jadi kalau sakit ya saya obati aja. Dan kita juga tidak membedakan di situ. Makhluk Allah itu kan banyak. Jadi saya tidak boleh pilih-pilih. Saya nggak mau dong ngobatin kamu, udah kamu itu bukan manusia misal. Itu tidak. Jadi saya diberikan satu misinya, obatilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik itu dari golongan kamu ataupun dari golongan yang lain. Itu. Ya, jadi pengobatan ini kita tidak melihat suku, ras maupun agama ataupun golongan. Tapi seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Oke, kalau gitu contoh. Ini daerah pada suka ke atas gunung. Ya. Gunung makhluk. Makhluk bagi saya. Nah, gunung diciptakan supaya seimbang untuk menyerap air. Betul. Dan ternyata sekarang rumah Banyak. semua naik ke atas sehingga pas hujan besar dampaknya banjir. Karena gunungnya Mungkin sakit ya. Kita yang membuat sakit. Mungkin itu salah satu tugas ya. Ya. Tugas yang harus disampaikan pesannya. Betul. Bahwa peliharalah alam ini Pelihara. dengan baik supaya ini. Ya. Betul. Dan itu mungkin dalam yang lebih luasnya. Ada yang lebih spesifiknya mungkin Ibu ke sesama makhluk manusia dulu. Ya. Terus ada lagi dimensi atau makhluk astral yang minta pertolongan juga ke Ibu. Banyak, Ada nggak? banyak. Misalnya gini ya, sakit itu tidak hanya manusia. Kita mengenal tetangga terdekat kita, yaitu kalau dikatakan kita jin. Ya, jin. Jin itu juga sama sakit. Mereka mengalami sakit. Sama seperti itu. Suka minta tolong nggak sih? Minta tolong kita. Oh ya? Betul. Oh. Gimana ngobatinnya? Ada dokternya kalau di sini? Ya itu saya untuk mengatakannya tuh waduh ini juga tuh ya. Ya udah nggak apa-apa.
Kita ngomong itu jadi ada yang datang juga. Oh, mungkin Ibu ada batasan-batasan untuk menyampaikan informasi, ada? Sebetulnya sih tidak ya. Mhm. Nggak masalah kita mau ini. Jadi kalau kita mengobati manusia, misalnya sakitnya apa, nah kita kan sama obatnya itu dengan apa, dengan apa. Mhm. Ya. Obat satu-satunya yang bisa semuanya oleh makhluk itu diterima adalah doa. Gitu. Doa. Apa spesifik? Apa hanya doa seorang kiai, atau doa seorang wali, atau doa anak soleh? Nah sekarang kalau preman berdoa gimana, diterima? Enggak. Semua doa itu diterima sama Allah. Hanya nanti pengabulan doanya itu kan Allah yang tahu, ya Allah yang berhak. Doa sejahat apapun Allah ya semua terima. Tapi kan ada doa yang hanya sampai batas diizinkan, ada juga doa yang tidak diridhoi. Seperti itu. Ya, jadi Oh, iya. jadi kalau untuk semua makhluk sih saya ya, kalau manusia misalnya dia sakit apa secara herbalnya nanti kan ini gitu kan. Kalau untuk makhluk yang lain ya ada di dunia mereka juga sebetulnya. Obat-obat itu ya saya tidak bisa ceritakan karena apakah nanti saya ceritakan malah Percuma, jadi sama Ibu diceritakan juga, Iya. dan sama saya juga nggak kelihatan Nggak gitu, tahu, jadi percuma ya. kan? Jadi satu-satunya doa yang universal itu ya doa. Kita Obat-obat yang Memohon pada bermohon, betul. iya. Jadi- Itu Cina Mas, mari kita berdoa Mas. Tenang, Berdoa. Ini kalau dilihat ke belakang ini banyak lukisan-lukisan, mungkin Ibu bisa paparkan kepada saya atau kepada kami juga, pada kita ya para YouTuber. Ada yang cantik, dan kalau ini mungkin populer gitu di kita ya. Nah barangkali Ibu bisa memaparkan apa nih kira-kira gimana sejarahnya Ibu bisa, dan dari mana ini bisa buatan sendiri nih? Iya. Jadi ini sebetulnya kalau patronnya ini ada dijual bebas. Ada dijual bebas. Tapi saya membuat ini berdasarkan apa yang saya alami. Gitu, kan? Berdasarkan tuntunan. Tuntunan ya seperti tadi perjalanan saya seperti apa. Itu kan saya ingin apa ya? Kalau mengatakan ke seseorang dengan cerita saja kan agak sulit ya, percaya atau tidak gitu. Tapi saya ingin mengungkapkan ini loh perjalanan saya, bentuknya tuh seperti ini kalau dituangkan di dalam karya tangan. Saya bilang karya tangan. Merealkan hasil dari perjalanan Ibu. Ibu mau melalui proses perjalanan tertentu, memperoleh gambaran dan dituangkan dalam bentuk karya seperti begini. Ini yang diperolehnya. Ya. Oke. Dan ini saya jelaskan juga, ini tidak semata-mata apa ya, kalau secara di masyarakat itu kan namanya lukisan kristik ya. Nah, jadi ini kerajinan tangan gitu. Tapi di sini ada hal yang saya lakukan bahwa setiap sambungan satu dengan yang lain, ya, kaitan satu dengan yang lain gitu. itu adalah sulaman ya. ya, Sulaman. ya satu sulaman itu adalah zikir yang saya bawakan. Oh. Jadi Itu. para YouTuber bisa Silakan silakan dihitung ada berapa jumlah zikir yang dilakukan dengan menyebutkan apa Bu tadi, kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Setiap Satu kotak dan ini dari satu adalah kotak ini berarti ada berapa puluh ribu ya Bu ya? ya, Oh, makanya. iya, ini baru satu. Iya. Satu. Jadi kalau ini ceritanya ya saya ya bersyukur bahwa semua apa yang dikatakan goib itu kan sudah terlihat. Terus boleh ya saya ceritakan satu-satu ya. Coba. Ini agak, Nah, model agak ini. unik nih. Ini sebetulnya waktu itu saya berjalan-jalan ke Eropa. Saya nggak belum begitu ini juga, ini negara mana. Tapi yang ingin saya tuangkan adalah saya berjalan keluar Indonesia, gitu ya, memiliki musim yang lain, gitu kan. Nah, keindahan ini saya tuangkan di sini. Ya, Ya, ini silakan mau dihitung berapa foto banyak. memori waktu
melaksanakan perjalanan spiritual ke luar negeri. Ya. Dan itu bukan dalam bentuk fisik. Iya. Sip. Ini agak ke Eropa kayaknya ya. Ibu berjalan-jalan jauh juga ya ke Eropa jalan-jalan. Jadi saya ya jadi apa ya, perjalanan yang bisa dikatakan murah meriah. Tidak, tiketnya cuma satu, la ilaha illallah. Dengan zikir bisa melakukan perjalanan. Iya. Nah, ini di mana? Ini waktu itu saya diajak sholat ya. Sangat berkesan sekali waktu diajak sholat asar di sebuah masjid daerah Aceh. Diajak sana? Diajak. Ada, oh iya, ini belum ini ya. Jadi di cerita pertama saya itu saya memang diajarkan dari sejak keluar badan itu kan. Di sini dia mengatakan bahwa ini adalah masjid yang bagus lah gitu kan. Dan memang kamu coba untuk menikmati zikirnya itu di sini. Melakukan zikirnya di sini. Gitu. Ya barangkali ada yang kenal orang Aceh, para YouTuber, kira-kira ini di mana ya? Nanti bisa kontak di Balai Sufi. Oh, ini posisinya di sini loh, gitu. Oh. Jadi saya dari mulai wudu, kemudian masuk ke masjid ini, berzikir di situ itu komplit lah. Gitu. Jadi saya merasakan bagaimana. Jadi ini masih dalam negeri ya? Masih dalam negeri. Oke. Kalau yang ini, nah ini waktu itu saya galau ya, sedang galau, susah tidur. Saya diajarkan satu ayat ini. Ini semua pada kenal lah, ayat kursi ya. Jadi kalau kamu galau, kalau kamu dalam kondisi was-was atau budah gulana, baca ini. Oh, pesannya. Ya, ini pesannya ini. Ya, Oke. Dalam ketakutan dan sebagainya. Ini. Jadi ini semua tuh sebetulnya pesan-pesan yang saya tuangkan gitu. Nah, ini ada yang cantik Bu. Gimana nih? Ini nih. Oke, ini ya. Atau itu dulu? Oh, boleh. Ya. Ini agak panjang soalnya cerita. Kalau ini agak populer nih di kalangan masyarakat Indonesia nih. Agak populer ini. Jadi ini saya waktu itu diajak untuk mengenal dunia laut. Ceritanya saya dijemput. Inilah yang menjemput saya diutuslah dengan kereta ini. Oh. Ini utusan. Jadi ibu naik kereta ini? Iya. Asik. Ya. Nah, secara fisik waktu itu kejadiannya adalah angin besar. Saudara saya, bapak saya itu merasakan, wah ini kayak ada angin puyuh. Padahal ini melintas terus di depan rumah saya harus masukkan ke sini. Nah, langsung keluar perjalanan. Kan ini hembusan angin ya. Kalau kita aja kalau ada kereta lewat kan ada angin bergerak. Nah, tapi ini ternyata efeknya kalau secara fisik itu besar sekali, kayak seperti angin puting beliung. Enggak juga angin sih. Beliung lah, angin besar. Angin besar. Sampai pohon kelapa tuh melengkung. Dan itu si tetangga saya tuh sampai ya mengatakan, Allahu Akbar, ini ada apa? Tapi saya dengar gitu. Nah ini ya. Nah, saya perjalanannya tidak terlalu lama di jalan tuh. Yang paling berkesan adalah saat masuk ke laut itu. Ada perasaan waktu itu, pasti nggak bisa napas gitu. Ternyata enggak. Begitu masuk, saya seperti biasanya. Bisa bernapas dalam laut. Bisa bernapas. Jadi ruh itu bisa bernapas dimanapun, termasuk di dalam laut. Iya. Nah terus di dalam laut ini, jadi saya memang melihat satu kerajaan yang megah, kerajaan yang besar. Ya, biasa ya saya disambut sebagaimana tamu lah gitu kan, disambut gitu kan. Nah sampai pada akhirnya saya bertemu lah sama sang ratu, bertemu gitu kan. Akhirnya
kita ada dialog di situ. Nah, dia mengatakan aku adalah jin yang menguasai pantai lautan. lautan ini. Terus dapat oleh-oleh. Berapa lama itu? Saya nanti ceritain. Sip, ya. Jadi di sini saya kan mengenalkan dunia mereka, ya, gitu. Ini ya istilahnya Eran, kamu sekarang berjalan di kerajaan saya dulu. Saya keliling-keliling, nah, gitu kan. Nah, panggil aku Ibu Ratu. Gitu. Ternyata di sana tuh pasukannya banyak, memang perempuan. Jadi ada yang kayak Mas Tamirin, nggak ada? Jadi itu kerajaan perempuan. Dari mulai wakilnya, penggawa dan sebagainya itu perempuan. Itu. Cantik deh. Oh, cantik. Mas, silakan Mas. Berkunjung. Kayaknya nggak akan mau pulang deh. Itu ya. Nah, ini saya mewakili satu cerita. Saya dijemput sama ini, tapi cerita berikutnya itu berlanjut setiap tahun itu saya ada cerita. Jadi ulang tahun gitu setiap waktu tertentu. Dijemput tiap tahun dijemput Iya, Ibu dijemput. seperti tadi. Selalu dijemput dengan cerita yang berbeda, gitu kan. Nah, Tapi setiap cerita pasti ada pesan kali. ada pesan pasti. Apa pesan yang paling berkesan Pesan dan yang untuk paling, kita semua? Oke, pesan yang paling berkesan itu adalah aku ada, ya kami itu ada, para jin itu ada, dan kami itu tidak sejahat apa yang kalian sangkakan, gitu. Memang dari golongan kami ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sama halnya seperti manusia. Tapi kami itu jadi kena fitnah, seolah-olah perbuatan kami. Padahal ini yang dilakukan oleh bangsa kamu juga. Jadi kambing hitam ini. Gitu. Jadi kami itu sebetulnya menolak dikatakan bahwa kami itu jahat. Padahal kami itu memiliki kasih sayang. Gitu. Jadi tolong kamu sampaikan kami tidak jahat. Meskipun ya kami itu selalu difitnah, kami terima aja. Boleh ada sedikit pertanyaan. Boleh. Kalau mereka Beribadah sama dengan cara mereka. Cara mereka. Oh, jadi ada agama juga di sana? Ada. Dan mereka percaya sama Tuhan. Percaya sekali bahwa mereka itu memang diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Coba kan bahasa mereka itu, kalau kita kan mengatakan Tuhan itu Allah. Nah, mereka itu ada yang mengatakan yang Maha Kuasa, gitu kan. Menurut versi bahasa mereka di zaman mereka itu. Waktu ngobrol Ibu dengan mereka pakai bahasa bahasa batin. Bahasa apa Mas? Istilahnya Mas? Kalau bahasa frekuensi itu? Telepati. Iya bahasa itu. dengan frekuensi gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi banyak cerita. Jadi mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau digolongkan ya, saya melihat melihatnya itu bahasa zaman dulu sih. Jawa, Sunda, Lebih ke Jawa. itu Jawa. Lebih ke Jawa. Satu ras Mas. Dengan Mas dari Jawa. Nah, ini satu ras sudah coba bisa. Tapi saya paham. Jadi paham. Maksudnya yang mereka apa? sampaikan. Jadi di sini kita tidak mengenal bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau apa. Enggak, kita komunikasi biasa saja. Berhadapan ya. Tapi dia ngomong, saya ngomong itu dipahami. Dipahami. Yang penting gitu kan. Ya. Dan sementara sekarang di dalam dunia ini sekarang permasalahannya di komunikasi. Betul. Jangankan di WA yang dalam bentuk tulisan itu sangat memicu perbedaan pendapat, pertengkaran sehingga menghasilkan pertengkaran. Berhadapan begini aja kadang-kadang suka salah mengerti. Betul. Jadi lebih
enak berbicara dengan mereka ya, langsung connect cak. Jadi iya, kita mainnya di frekuensi sih sebetulnya ya, gelombang otak kita itu kan masuk ke dimensi dia itu sebetulnya bisa kok. Manusia itu bisa. Kalau kita membedah misalnya gelombang otak di mana kita bisa melakukan masuk ke dunia itu kan ada sebetulnya. Di saat kita theta itu theta rhythm ya. Iya, theta itu jadi gelombang yang paling rendah ya. Gelombang theta rhythm ya. Makanya itu kan kalau orang meditasi atau apa kan dia bisa frekuensi apa itu? Melanglang buana dan sebagainya itu sebetulnya kita tuh sebenarnya manusia itu ya saya mengatakan di sini ya. Akhirnya saya mengagumi, oh iya betul. Saya yakin banget bahwa makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya bisa masuk ke semua dunia dengan menggunakan apa yang ada di otak kita. Menggali kapasitas yang ada dalam diri aja ya. Iya. Dengan metode yang benar mungkin. Betul. Kalau metodenya salah mungkin akan ke dunia lain akhirnya. Betul. Oke. Bisa dipahami ya? Iya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan mangga. Ya, nanti jangan terlalu dalam. Nanti jadi nggak penasaran nanti lagi. saja. Nah, itu Bu, ada yang cantik itu belum disampaikan nih. Ini ya, ini kemana nih perjalanan nih?